Bab 477 Duan Jian. Di halaman yang tenang dari Heavenly Dawn Pavilion Heavenly Sect, seluruh tempat dipenuhi bunga. Itu pemandangan yang spektakuler dan sangat indah. Ada beberapa meja di sana. Master Sekte Namong sedang memimpin jamuan. Praktis semua pusat kekuatan Sekte Catatan Surgawi ada di sana. Namong Sianyin duduk di kursi utama, merenungkan sesuatu. Master Sekte, aku bertanya-tanya, mengapa kamu mengumpulkan kami di sini? Tetua besar Namong Sianyin, Yan Hongye, menangkupkan tangannya ke arah Namong Sianyin. Itu pasti karena Sekte Bulu Ilahi, Namong Sianyin mendengus. Apa yang salah dengan Sekte Bulu-Bulu Ilahi? Yan Hongye memandang Namong Sianyin ketika dia bertanya dengan ragu. Sekte Master Ni dari Divine Feathers Sekte telah memperlakukan Sekte Catatan Surgawi kami sebagai halamannya. Kami memiliki begitu banyak murid perempuan yang menikah dengan murid-murid dari Sekte Bulu Ilahi. Aku takut bahwa Sekte Catatan Surgawi akan benar-benar menjadi halaman mereka. Namong Sianyin mendengus sebelum dia melanjutkan, kali ini, aku akan membuat semua Sekte Masters dari berbagai sekte berkumpul untuk membiarkan orang itu nilai merasa takut. Petik 2. Sekte Master, tidak ada yang tidak pantas tentang ini. Dengan kekuatan Heavenly Note Sect saat ini, kami telah meningkatkan kekuatan kami dengan bantuan para eliksir suci tersebut. Dan dengan perlindungan Divine Feathers Sekte, kita akan dapat beristirahat dengan nyaman. Yan Hongye menangkupkan tinjunya saat dia tersenyum. Namong Sianyin melirik Yan Hongye sebelum dia mendengus, jangan mengira aku tidak tahu tentang ini. Kamu telah menerima banyak hal dari bocah nilai itu. Apakah kamu ingin menjadi Master Sekte selanjutnya? Petik 2. Sekte Master, kamu menganggap segala sesuatu terlalu serius. Aku dan Sek Master telah menjalani hidup dan mati, apakah Sek Master masih tidak percaya padaku? Tatapan Yan Hongye berkedip saat dia menangkupkan tinjunya. Aku yakin Sekte Master memahami bahwa aku bukan hanya sekte yang telah menerima manfaat dari Sekte Bulu Ilahi. Semua orang melakukannya, bahkan Sek Master, kamu tidak terkecuali. Jadi, mengapa aku tidak bisa? Petik 2. Mendengar kata-kata Yan Hongye, wajah Namong Sianyin memerah. Memang, dia juga telah menerima mereka, jadi bagaimana dia memenuhi syarat untuk mencela orang lain? Dia hanya bisa menyalahkan rekan Nili itu karena terlalu licik. Dia tanpa sadar merusak seluruh Sekte Catatan Surgawi. Bahkan Namong Sianyin tidak tahu berapa banyak orang di Sekte Catatan Surgawi yang mendukung Sekte Bulu Ilahi. Dia tidak punya niat untuk melawan Sekte Bulu Ilahi dengan mengundang Sekte Masters dari berbagai sekte. Dia hanya ingin mengintimidasi Sekte Bulu Ilahi sedikit sehingga mereka tidak akan keluar batas. Sekte Tuan Ni telah tiba. Seorang pelayan mengumumkan saat Nili, Ye Ziyun dan Xiao Ning berjalan. Nili memberi hormat kepada Sekte Master Namong. Nili menangkupkan tinjunya ke arah Namong Sianyin saat dia tersenyum. Huff. Namong Sianyin mendengus, tampak agak tidak senang. Apakah Sekte Master Namong masih tidak senang tentang hal-hal dari sebelumnya? Nili tersenyum. Dia tahu bahwa meskipun Namong Sianyin menerimanya, dia hanya menunjukkan kesabarannya hari ini. Jika dia ingin memotong dengan Divine Feathers Sect, maka dia tidak akan hanya menunjukkan ketidakbahagiaan di wajahnya. Kamu tahu itu, Namong Sianyin mendengus. Hahaha, aku menyampaikan permintaan maafku kepada para senior dari Sekte Catatan Surgawi. Aku secara khusus menyiapkan hadiah untuk Sekte Catatan Surgawi karena ini. Nili tersenyum sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah Namong Sianyin dan tetua Sekte Catatan Surgawi. Namong Sianyin pura-pura tidak mendengarnya, sementara mata tetua Sekte Surgawi menyala.
Nili mengeluarkan pelet emas dan dengan ringan tersenyum. Ini adalah produk pabrikanku yang terbaru, Fire Dragon Pellet. Itu juga eliksir suci yang terkuat. Kepadatan 10 kali lipat dari eliksir suci biasa dan hanya pembangkit tenaga Realm Martial Ancestor yang bisa menerimanya. Petik 2. Kamu akan membutuhkan 1 tahun untuk memperbaikinya. Martial Ancestor Realm biasa bahkan bisa melangkah ke 8 stage Martial Ancestor Realm. Jika 8 stage Martial Ancestor Realm mengambilnya, mereka bahkan mungkin bisa melangkah ke 9 stage Martial Ancestor Realm. Pelet ini benar-benar tak ternilai. Nili tersenyum dengan mata menyipit. Kali ini, aku akan memberikan 1 pelet naga api ke Sekte Catatan Surgawi sebagai hadiah. Pelet naga api ini tidak dapat dipisahkan, kalau tidak, aku tidak akan bisa menjamin apa yang akan terjadi. Petik 2. Melihat Fire Dragon Pellet, mata para tetua dari Catatan Surgawi menyala. Nili menempatkan Fire Dragon Pellet ke dalam kotak dan meninggalkannya di atas meja. Hanya ada 1 pelet naga api dan ada 7 tetua dari Sekte Catatan Surgawi. Bagaimana kamu ingin kami mendistribusikannya? Namong Sianyin mengerutkan alisnya. Fire Dragon Pellet ini terlalu berharga dan bahkan mendapatkannya tidak mudah. Nili tersenyum pahit. Ramuan yang sangat kuat sangat jarang. Sekte Master, tolong jangan biarkan niat baik Nili turun. Mata Yan Hongye pertama menyala sebelum meredup. Hanya ada 1 Fire Dragon Pellet dan itu pasti tidak akan pergi kepadanya. Namong Sianyin merasa malu di hatinya. Pelet naga api ini benar-benar kentang panas. Jika dia tidak menerima ini, maka itu akan sangat disayangkan. Tetapi jika dia mengambilnya, kepada siapa dia harus memberikannya? Jika dia menggunakannya pada dirinya sendiri, maka 7 tetua lainnya pasti tidak bahagia jauh di dalam hati mereka. Jika dia memberikannya kepada orang lain, Heavenly Note Sekte akan memiliki 9 tahap Martial Ancestor Realm setahun kemudian, yang akan mengancam posisinya sebagai Master Sekte. Namong Sianyin mengangkat kepalanya dan melihat Nili tersenyum. Dia merasakan kemarahan di hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia tahu bahwa Nili sengaja melakukannya, dia hanya bisa diam-diam menerimanya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Sekte Guruni. Namong Sianyin menangkupkan tangannya kemudian menyimpan Fire Dragon Pellet. Melihat bahwa Namong Sianyin telah mengambil pelet naga api, para tetua dari Sekte Catatan Surgawi meliriknya dengan enggan. Mereka menghela nafas tanpa daya. Bagi mereka yang mabuk dalam kultivasi, tidak ada yang lebih menggoda daripada ini. Sekte Master Siu dari Sekte Paseles telah tiba. Sebuah suara yang jelas terdengar di dalam istana. Sekelompok 6 berjalan mendekat dengan seorang lelaki tua berjubah perak abu-abu di depan. Dia memiliki langkah yang mantap dan yang paling menarik perhatian adalah seorang pria dengan sepasang sayap berbentuk naga di belakangnya dan ditutupi dengan emas, seolah-olah dia ditempa dari emas. Secara alami Duan Jian, yang telah pergi ke Sekte Paseles untuk berkultivasi. Pada saat ini, Duan Jian mirip dengan pisau harta karun dengan bantalan tajam di sekelilingnya. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh yang membuat orang lain merasakan tekanan tanpa bentuk. Siapa orang ini? Mengapa kita tidak melihatnya sebelumnya? Para murid perempuan dari Heavenly Note Sekte melihat ke arah untuk menebak identitasnya. Sikap Duan Jian terlalu kuat, bahkan menyaingi Sekte Master Siu dari Sekte Paseles. Saat Duan Jian berjalan, matanya menyala ketika dia melihat Nili dan segera menuju ke arah Nili. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan,
rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.